Mehul sedang minum kopi bersama teman-temannya, ketika seorang gadis mendekatinya dan berkata, Pak, saya penggemar beratnya, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Tiba-tiba lampu padam. Teman Mehul mulai panik. Apa yang terjadi? Mereka semua berteriak serempak. Tak lama kemudian pelayan itu menyalakan lampu. Saat lampu menyala, terungkap bahwa bros berlian gadis itu telah dicuri. Detektif Mehul menanyakan semua orang yang hadir di tempat kejadian, satu persatu. Teman-temannya mengatakan, Saat itu gelap, kami tidak dapat melihat apapun. Kami sedang duduk bersamamu. Pelayan berkata, Pak, saya bahkan tidak beranjak dari tempat saya. Saya juga tidak tahu apa-apa. Namun Mehul langsung mengerti siapa yang berbohong. Bagaimana? Bagaimana Mehul mengetahui hal ini? Mari kita lihat jawabannya. Perhatikan baik-baik jus jeruk di tangan pelayan. Gelas itu setengahnya di adegan pertama. Namun setelah cahaya muncul di adegan kedua, sudah penuh. Artinya pelayan telah memasukkan sesuatu ke dalam gelas. Saat Mehul mengosongkan gelasnya, sebuah bros berlian keluar darinya. Mehul segera menangkap pelayan itu. Mari kita lihat teka-teki selanjutnya. Pada Kamis pagi, Tom memberitahu istrinya, Saya harus pergi memancing dengan bos saya hari ini. Saya akan pulang besok malam. Tolong kemasi tasku. Istri Tom mengemasi tasnya, menyiapkan tas dan peralatan memancing serta memasukkan topi kesayangan Tom ke dalamnya. Tom kembali keesokan harinya dan sangat bahagia. Dia memberitahu istrinya bahwa dia menangkap beberapa ikan dan bersenang-senang dalam perjalanan ini bersama bosnya. Tapi kemudian dia bertanya, Mengapa kamu tidak menyimpan topi favoritku? Cuacanya sangat cerah. Istri Tom menjadi sangat marah dan menuduh Tom berbohong. Bagaimana istrinya tahu? Pikirkan dan ceritakan jawaban Anda dengan berkomentar. Mari kita lihat jawabannya. Istri Tom menyimpan topi itu di kotak pancing. Dia tidak menemukan topinya yang berarti dia tidak pernah membuka tas pancingnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Telah terjadi perampokan besar-besaran. Pencurinya dilaporkan telah mencuri perhiasan senilai jutaan dolar. Detektif Mehul segera sampai di toko perhiasan. Menir menyambutnya dengan berita mengejutkan. Itu adalah seorang wanita. Dia membeli kalung mahal dan membayar menggunakan uang palsu. Wanita yang cerdik. Dia berjalan di sekitar toko dan memeriksa TKP. Dia memeriksa rekaman CCTV. Rekaman seorang wanita sedang membeli kalung. Rekaman 2 wanita itu membayar kalung itu. Rekaman 3 wanita itu duduk di dalam mobil dan pergi dengan tergesa-gesa. Mehul dengan cepat menelepon perusahaan mobil dan melacak lokasinya. Dia menemukan mobil diparkir di depan rumah 3 baris. Bisakah kamu menebak di rumah mana wanita itu bersembunyi? A, B atau C? Luangkan waktu Anda dan beritahu saya jawaban Anda melalui komentar. Mari kita lihat jawabannya. Wanita itu bersembunyi di rumah A. Lihatlah sepatu yang tergeletak di depan rumah, itu adalah sepatu yang sama yang dilihat Mehul di rekaman CCTV. Mehul menerobos masuk ke dalam rumah dan menangkap wanita itu. Mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Bagaimana perasaan Anda jika Anda pulang ke rumah setelah seharian bekerja, hanya untuk menemukan bahwa salah satu anggota keluarga Anda hilang? Hal serupa terjadi pada Pak Ran malam itu. Dalam perjalanan pulang, dia menerima panggilan tebusan, yang mengaku telah menculik putrinya yang sedang hamil, Amanda. Pak Ran memberitahu detektif Mehul bahwa putrinya telah diculik, namun kini telah kembali dengan selamat. Awalnya ketika saya mendapat telepon dari para penculik, saya merasa mereka berbohong. Tapi kemudian mereka mengirimiku foto Amanda. Saya sangat takut dan kaget melihat gambar itu. Putriku yang malang semuanya terikat. Saya mengumpulkan uang tebusan dan melemparkannya ke tempat yang mereka suruh. Ketika saya kembali ke rumah, Amanda ada di sana. Dia aman sekarang, jadi aku meneleponmu. Detektif Mehul segera memahami bahwa ini adalah penculikan palsu. Bagaimana? Bisakah kamu memberitahuku? Pikirkan baik-baik dan komentari jawaban Anda dengan cepat. Mari kita lihat jawabannya. Lihat foto Amanda yang dikirimkan para penculik. Amanda tidak hamil di dalamnya, artinya itu foto lama. Mehul segera memahaminya. Ayo lanjutkan ke teka-teki berikutnya.
Mia benar-benar kelelahan karena bekerja, seperti yang terjadi hampir setiap hari. Jadi, dia memutuskan untuk istirahat dan makan siang. Saat dia membuka lemari es, dia menemukan bahwa makan siangnya telah hilang. Siapa yang mencuri makan siangku? Selain dia, ada 4 orang lainnya di kantor hari itu. Apakah kamu bisa tahu siapa yang telah memakan makan siang Mia hanya dengan melihat mereka? Mari kita lihat apa yang terjadi. Orang A sepertinya sedang diet. Dia sudah mengonsumsi apel, dan sekarang makan buah-buahan. Jika Anda melihat meja B, Anda akan melihat bahwa dia hanya minum kopi demi kopi. Sepertinya ada masalah dengan pria itu. Ada sebungkus McDonald's tergeletak di sekitar tempat sampah C. Artinya, dia sudah memesan makanan untuk dibawa pulang. Ini berarti orang D mencuri makan siang Mia. Lihatlah juga tempat sampah di sebelahnya. Sebuah paket makanan ditemukan di tempat sampah. Mari kita beralih ke teka-teki berikutnya. Tuan De Souza dibunuh secara brutal di rumahnya sendiri. Detektif Mehul datang untuk menyelidiki masalah ini. Saat itu, ada 4 orang di rumah tersebut. Mehul menginterogasi mereka semua. Pembantu, Saya sedang mencuci piring. Aku sama sekali tidak mengerti. masak, Saya sudah menyiapkan makan siang sejak pagi. Aku juga tidak tahu apa-apa. tukang kebun, Saya sudah berada di taman sejak pagi. Aku bahkan tidak bertemu Pak De Souza hari ini. Saya tidak tahu apa-apa. mekanik, Tuan, mobil De Souza perlu diperbaiki, jadi saya datang untuk memperbaikinya. amati pernyataannya dengan cermat dan bantu detektif Mehul menyelesaikan kasus ini. Pikirkan baik-baik dan tinggalkan jawaban Anda dengan berkomentar. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jika tukang kebun telah bekerja di halaman sejak pagi, bagaimana pakaian dan sarung tangannya begitu bersih? Mehul mengetahui bahwa dia berbohong dan dialah pembunuhnya. Sekarang mari kita beralih ke teka-teki berikutnya. Tom telah berangkat untuk menjelajahi London. Dia bertemu banyak orang, berkeliaran di sekitar kota, dan menjelajahi banyak tempat baru. Menariknya, dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua orang yang dia temui, namun setiap orang memberinya jawaban berbeda. Bisakah Anda menebak pertanyaan apa yang ditanyakan Tom kepada semua orang? Pikirkan baik-baik dan beri komentar. Tom bertanya kepada semua orang, jam berapa sekarang? Dan tentu saja, setiap orang memberikan jawaban berbeda. Bukankah ini sebuah teka-teki yang menarik? Saya pikir itu layak untuk disukai. Mari kita lanjutkan ke teka-teki berikutnya. Mehul mendapat telepon dari seorang teman lamanya. Mehul, ada mata-mata di perusahaanku yang menyebabkan kerugian besar bagiku. Mendengar ini, Mehul pergi ke kantor Vance dan begitu sampai di bawah kantor, dia juga bertemu Adi di sana. Mehul membawanya ke kantor Vance. Bagaimana kamu tahu bahwa ada mata-mata di perusahaanmu? Hari ini sebuah proyek besar yang seharusnya kita dapatkan malah diberikan kepada pesaing kita hanya dengan selisih Rp1. Siapa saja yang ada di kabin saat pertemuan tender berlangsung? Pak, hanya Amit, Neha, Sagar, dan saya yang ada di ruang pertemuan saat itu. Apakah ada yang masuk atau keluar selama pertemuan? Tidak, Pak. Mehul memeriksa kabin Vance dengan baik. Tetapi Mehul tidak menemukan petunjuk apapun. Menarik, sangat-sangat menarik. Adi segera mulai memeriksa rekaman CCTV rapat. Saya mengerti siapa yang ada di balik ini. Apa yang Mehul lihat? Logical Army. Bisakah Anda melihat rekaman dan memberitahu? Perhatikan baik-baik, wanita ini, Neha, memiliki pena di sakunya yang menyala dengan lampu kilat. Artinya itu bukan pena, melainkan kamera. Dia merekam pertemuan dan mungkin mengirimkannya kepada seseorang. Disitulah dia terjebak. Mehul menangkapnya. Mehul dan Adi hebat. Mari kita lihat teka-teki berikutnya. Oh, data penting Raman terhapus dan dia perlu memulihkan beberapa file. Raman tiba di lokasi pusat pemulihan data, tetapi ada 3 toko di sana. Tech Solution Center, Secure Data Hub, dan Quick Fix Services. Army, bisakah Anda melihat ketiga toko tersebut dan memberitahu Raman dari toko mana dia harus melakukan pemulihan data? Pikirkan dan beritahu saya jawaban Anda dengan mengomentari.
Rahman memperhatikan ketiga pusat tersebut dan menyadari bahwa datanya akan dipulihkan dari Secure Data Hub karena Tech Solution Center hanya untuk komputer lama dan Quick Fix Services untuk perbaikan perangkat keras. Mari kita lihat yang berikutnya. Patos Teshoik Ospa. Lihatlah kedua wanita ini baik-baik dan katakan padaku siapa yang menurutmu hantu? A atau B? Pikirkan baik-baik dan komentari jawaban Anda di bawah. Wanita B adalah hantunya. Lihatlah di cermin, bayangannya menghadap ke depan, bukannya memperlihatkan punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Untuk mengetahui lebih banyak teka-teki menarik, berlangganan saluran ini.